Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari kelas SI 1 semester 6 dengan NIM 0702193151. Di sini saya akan membuat CRUD data mahasiswa menggunakan database Airtable dan desainnya nanti akan menggunakan Kodular. Langsung saja di sini saya membuka dulu Airtable-nya. Setelah terbuka, di sini saya buat dulu base-nya dengan nama saya itu. Setelah itu di add ya tadi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja saya di sini membuat namanya akademik. Lalu tabelnya saya ubah menjadi namanya mahasiswa. Kemudian di sini satu persatu saya akan membuat yang pertama NIM dan saya memilih yaitu single line text. Kita save ya tadi. Lalu untuk kedua saya buat di sini nama. Kita save lagi. Kemudian selanjutnya yaitu prodi. Dan selanjutnya adalah fakultas. Di sini saya membuat yang menggunakan single line text. Di sini saya ubah semuanya menjadi single line text. Ya, baik itu NIM, nama, prodi, maupun fakultas. Di sini saya hapus dulu. Kalau di sini kolomnya bisa dihapus untuk hati kita. Di sini saya hapus dulu semuanya. Lalu selanjutnya kita beralih ke Kodular. Langsung saja create project, kemudian saya buat di sini akademik. Projectnya saya buat akademik, lalu saya tulis. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan membuat satu buah vertical arrangement dan di sini saya fill parents dan saya akan menambahkan di sini beberapa tabel, beberapa label, lalu saya tambahkan dulu horizontal arrangement-nya, kemudian di bagian fill parent, saya juga menambahkan text box, yang mana nanti ini semua akan berisi data nama, NIM, prodi, dan fakultas. Di sini saya copy saja. Lalu fontnya saya tebalkan dan teksnya saya ubah menjadi label yang pertama dan kemudian kita rename komponennya.
Sama halnya seperti untuk nama, fontnya ditebalkan juga, untuk prodi juga, ubah dulu teksnya, lalu komponennya saya ubah menjadi txt prodi. Untuk fakultas juga sama seperti sebelumnya, teksnya saya ubah jadi fakultas, komponennya saya ubah menjadi fakultas, lalu saya di sini saya ada kesalahan. Saya ubah dulu semua nama komponennya menjadi, tadi bisa saya buat labelnya txt, jadi saya ubah dulu menjadi lb, lalu nama komponennya lb nama, kemudian ini untuk teksnya, text boxnya txt nama, saya rename, untuk label saya rename juga, lalu selanjutnya untuk txt name. Semua fontnya di sini saya tebalkan. Untuk label yang pertama itu akan berisikan data mahasiswa, akan bertuliskan data mahasiswa, lalu center 3 supaya dia menengah bawah, supaya dia menjadi ke tengah. Kemudian tadi untuk yang keduanya itu saya gunakan untuk spasi. Di sini karena masih berantakan, jadi saya membuat weight-nya menjadi 25%. Saya samakan semua dengan NIM, nama, prodi, dan fakultas agar semuanya menjadi satu. Untuk prodi dan fakultas di sini saya menggunakan spinner ya, bukan text box. Karena di sini akan terdapat beberapa pilihan. Lalu saya fill parents, kemudian saya melakukan horizontal arrangement, saya fill parents. Gunanya di sini saya akan menambahkan beberapa button. Untuk button input, edit, view, refresh, dan delete. Di sini saya copy paste saja. Untuk buttonnya saya ubah dulu komponennya menjadi btn input, saya rename. Saya ubah dulu teksnya menjadi input. Lalu di sini saya menggunakan huruf kecil saja. Kemudian untuk yang keduanya yaitu edit, dan di sini saya ubah btn edit komponennya dan saya rename. Jangan lupa, tidak lupa saya menebalkan tulisannya. Sama seperti yang ketiga yaitu delete. Dan selanjutnya adalah refresh. Komponennya saya buat btn refresh, kemudian saya rename. Di sini saya hapus satu ya karena kelebihan. Di sini saya salah hapus, lalu saya tambahkan dulu untuk listnya. Listnya ini di sini saya buat menjadi view. Saya rename. Di sini saya buat weight-nya menjadi 20% agar dia menjadi rapi dan sejajar.
Kemudian horizontalnya saya ubah menjadi enter 3 agar dia ke tengah dan lebih rapi. Di sini mungkin sedikit agak terlalu rapat, jadi saya membuat spasi atau jaraknya dengan menambahkan label di setiap datanya. Ini gunanya untuk spasi saja. Di sini untuk teksnya saya kosongkan. Dan karena itu terlalu jarak, jadi saya ubah peak-nya menjadi 1%. Saya juga di sini menambahkan spreadsheet dan komponennya saya rename. Saya buat di sini air group, saya rename. Kemudian jadi saya masuk ke akun. Di sini ada APK yang akan saya masukkan ke APK-nya, di mana saya kopas saja dan saya masukkan ke APK-nya. Lalu untuk base ID-nya, saya masuk ke Airtable, lalu tadi Airtable, klik help, lalu akan muncul tampilan seperti yang tadi, di copy saja, lalu masukkan ke base ID. Untuk table name, saya copy di bagian mahasiswa. Oke, selanjutnya kita beralih ke blog, bagian blog untuk mendesain codingannya. Di sini saya tambahkan dulu saya menambahkan notifikasi untuk button. Di sini kita buat dulu untuk button input. Untuk teksnya saya buat teks kosong saja dan saya buat sini masukkan data name untuk di bagian notifier. Lalu saya masukkan lagi request focus dan sini saya menambahkan else if-nya dan kemudian saya kopas saja di bagian notifier. Di sini saya duplikat saja ya agar lebih cepat. Dan untuk bagian notice-nya saya masukkan data nama. Kemudian di sini saya belum mengubah ya spinnernya, spinner prodi dan spinner fakultas. Saya rename, kemudian di bagian logic saya mengambil dan saya masukkan spin prodi selection dan pilih. Lalu saya masukkan juga notifier-nya. Di notice saya buat silakan pilih prodi. Di sini kurang, jadi saya tambah save-nya.
Saya duplikat saja. Di sini ada NIM, notifier NIM, nama, prodi, fakultas. Ada 4. Sesuai dengan data yang sudah kita buat tadi. Untuk aircrewd-nya saya buat di sini call aircrewd create nom. Saya tambahkan list, yaitu make list. Kemudian saya tambahkan itemnya beberapa. Saya duplikat saja. Lalu kemudian saya duplikat. Untuk yang pertama saya buat NIM, yang kedua nama, yang ketiga prodi, selanjutnya adalah fakultas. Lalu untuk backlist selanjutnya saya buat di sini txt name. Saya duplikat dulu, lalu saya ubah di sini txt name, txt nama, txt. Sebentar, di sini ada kesalahan. Di sini tidak memakai txt tapi memakai spinner. Di sini saya buat spinner prodi, spin dan spin fakultas. Kemudian saya duplikat di bagian notifier. Notisnya saya buat di sini data berhasil ditambahkan. Kemudian saya tambahkan lagi sebuah set txt name text itu. Saya duplikat. Di bagian set name-nya saya kosongkan. Set namanya juga prodi dan fakultas saya buat pilih. Lalu kita beralih ke desain lagi, kemudian saya tambahkan lagi bagian sprint head-nya beberapa. Saya tambahkan ada 4. Kemudian di sini saya APK-nya kita buat sama seperti yang sebelumnya, kita copy saja lalu kita paste di bagian APK, dan di bagian rename komponennya saya buat air name yang pertama, yang kedua air nama, dan yang ketiga air prodi. Saya rename, kemudian yang terakhir adalah air fakultas. Kemudian rename. Selanjutnya balik lagi ke bagian blog. Saya buat seperti ini dulu, kemudian saya tambahkan IntelliJ globalnya read empty, kemudian saya kopas menjadi 4 karena di sini akan terdapat NIM, nama, prodi, dan fakultas. Kemudian di bagian screenshot saya tambahkan. Lalu airname-nya saya call bagian airname dan saya tambahkan teks kosong, lalu saya buat di sini name. Di bagian next record-nya saya buat di sini 1200
kopas juga bagian airnya. Saya buat di sini ada 4 karena kita mempunyai datanya ada 4, yaitu nama NIM, prodi, dan fakultas. Di sini di bagian max record-nya saya buat sama, yaitu 120. Di sini saya edit-edit saja. Lalu di bagian add fakultasnya saya masukkan set global fakultas to get values. Lalu saya tambahkan IntelliJ lokal dan create empty list. Kemudian di bagian list saya buat like of this list. Saya tambahkan variabel dengan get. Jadi saya buat formnya 1, by-nya 1 juga. Di bagian get-nya saya buat values. Kemudian saya tambahkan juga add item to list. Saya duplikat saja ya. Kemudian di list view-nya saya tambahkan di sini set list view element to. Saya tambahkan di sini make a list dan select list item list not index. Di bagian listnya saya buat get global nama. Saya duplikat saja. Di bagian indeksnya saya buat di bagian listnya mungkin kurang ya, jadi saya tambahkan itemnya beberapa sampai dia cukup. Kemudian di sini saya tambahkan join. Saya tambahkan stringnya juga. Saya masukkan make list ke bagian join-nya. Kemudian saya di sini saya tidak memerlukan make list. Jadi langsung saja dibuat select di join-nya select list item list. Kemudian di list view-nya di sini txt name saya tambahkan set txt name enable to. Saya tambahkan logic juga dan saya buat di sini false. Saya duplikat menjadi beberapa.
di bagian prodi dan fakultas, lagi-lagi di sini saya buat teks bukan enable. Jadi di bagian set text name-nya saya tambahkan select list item list, lalu kemudian get global name. Di bagian indeksnya saya tambahkan list view selection index. Saya duplicate lagi, dan di sini namanya saya ubah saja ya, name, nama, prodi dan fakultas. Di sini ada 4, jadi di bagian prodi saya di sini tidak menggunakan set text. Jadi di sini saya menggunakan set in prodi untuk bagian prodi dan fakultas. Lalu saya create box. Dan di bagian button edit, di sini saya mengambil when button edit klik, dan di bagian control saya menambahkan item. Saya tambahkan juga logiknya, dan saya masukkan bagiannya yaitu button edit text. Kemudian saya duplicate teks kosong. Di sini saya buat teksnya dengan edit. Saya tambahkan teks name-nya. Di bagian item, saya tambahkan set text name enable. Saya buat di sini true. Saya duplicate menjadi 4 bagian sesuai dengan data yang sudah kita buat. Untuk bagian prodi dan fakultas, lagi-lagi di sini saya menggunakan set btn prodi text bukan enable. Dan saya buat teksnya dengan simpan. Jadi saya menambahkan else untuk menutup. Saya ke air crud-nya. Dan saya duplicate di bagian list view, saya masukkan ke row number, dan di bagian saya tambahkan juga list. Saya expand dulu karena saya di sini akan menduplikat beberapa supaya tidak terlalu susah lagi. Untuk di bagian make list saya duplikat dan saya masukkan ke bagian value, dan saya duplikat lagi di bagian
sini nama prodi dan fakultas. Saya masukkan ke bagian names. Saya duplicate di bagian identifier, call identifier. Saya ubah di sini notisnya menjadi data berhasil diubah. Kemudian saya tambahkan lagi satu buat extending text dulu. Teksnya di sini saya kosongkan dulu. Kemudian spin body. Saya tambahkan spin body selection. Tuh. Sama dengan fakultas juga. Kemudian di sini di bagian edit saya ubah teksnya menjadi edit. Saya duplicate di bagian call earning. Kalau saya tambahkan ke bagian btn replace. Di bagian btn replace ini saya menambahkan message-nya dengan loading. Lalu di bagian kolom name-nya saya tambahkan name. Dan di sini saya menambahkan notifier, call notifier. Saya juga di sini di bagian button edit. Saya di sini akan membuat button edit dengan notifier. Dengan notifier, call notifier, show close dialog. Saya duplicate juga di bagian teksnya. Di sini saya buat message-nya yakin hapus data. Kemudian di bagian title-nya saya duplicate teks kosong. Di sini saya ubah cancel label-nya menjadi false. Di bagian teks satunya saya buat iya, teks 2 yang saya buat tidak. Saya tambahkan lagi when notifier after closing dan saya tambahkan if then. Saya masukkan get calls. Di bagian code close-nya saya buat ya. Teksnya saya ubah menjadi ya. Lalu selanjutnya air crude-nya saya call air crude delete row.
saya buat list view-nya, saya tambahkan list view-nya dengan list view selection index di bagian row number. Sisanya saya di sini tinggal menduplikat saja agar lama dan tidak ribet. Di bagian notice di call notifier saya ubah juga teksnya, kemudian saya duplikat bagian set name. Di bagian notice tadi saya buat teksnya dengan data berhasil dihapus. Kemudian di bagian spin foldingnya saya buat pilih sama dengan spin fakultas. Saya tambahkan juga if item di bagian kontrol. Saya masukkan itu di bagian delete. Saya masukkan text cost. Saya masukkan is empty. Lalu saya masukkan tx teksnya, txt name text. Saya duplikat tadi. Kemudian di bagian notifier-nya juga saya copy, saya duplikat, saya tambahkan ke bagian item. Kemudian di bagian notice saya di sini ubah teksnya menjadi pilih data terlebih dahulu. Karena ini akan menjadi pemberitahuan. Jikalau nanti mau menghapus datanya harus dipilih dahulu. Kemudian saya tambahkan lagi di bagian else. Karena di sini harus diakhiri dengan else. Maaf tadi saya salah, jadi saya dulu bagian else-nya. Kemudian selanjutnya saya tambahkan else if-nya, karena saya di sini kurang. Di sini saya kebawahkan dulu bagian button edit. Di bagian is empty text saya duplikat dan saya masukkan ke bagian if. Saya duplikat juga di bagian call notifier. Saya masukkan ke bagian item. Selanjutnya saya duplikat bagian name. Saya di sini menambahkan juga call name-nya get columns. Kemudian kita kembali ke bagian desain. Karena di sini saya di bagian prodi sebenarnya terdapat pilihan, tapi saya tadi lupa membuat pilihannya, jadi saya buat dulu awalannya menjadi pilih, dan pilihannya di sini ada sistem informasi, ilmu komputer, matematika, fisika, lalu di bagian fakultas, pin fakultas, sama di sini saya buat terlebih dahulu pilih, kemudian fakultasnya saya buat sistem informasi,
Di sini saya tebalkan fontnya. Saya buat menjadi font bold. Di bagian fakultas tadi saya masukkan fakultasnya Sains dan Teknologi, yang kedua Kesehatan Masyarakat, dan yang ketiga lalu selanjutnya setelah saya pilih itu tadi, sudah saya buat pilihan dari prodi dan fakultasnya. Di sini saya akan tes companion. Hasil database-nya. Jadi saya buat NIM-nya 0702193151. Saya buat namanya Fatima. Saya pilih sistem informasi, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Kita juga bisa klik di sini bagian refresh. Baiklah, sampai di sini video tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.